tahun yang lalu ya, bukan sebuah, kejadian bencana yang membuka banyak mata bagi, sebagian besar orang. Karena bencananya itu bukan bencana yang terjadi alami, bencana alam, tapi bencana akibat dari perbuatan tangan manusia juga, yaitu longsoran sampah. Longsoran sampahnya bertepat di Lewi Gajah, Bandung, yang waktu itu menimpa sekitar 2 desa. Hal ini menjadi pengingat kita bersama bahwa sebenarnya sampah merupakan bom waktu dan juga sampah itu merupakan persoalan yang serius. Nah, semenjak kejadian TPA Lewi Gajah menjadi pengingat bersama yang setiap tahunnya, menjadi momen perenungan, momen refleksi, dan juga, sebagai evaluasi juga buat kita bersama untuk bersama-sama mengurangi sampah, yang diperingati setiap tanggal 21 Februari dan kita ini, memperingatinya sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, seperti itu. Dan apa sih hubungannya ya antara dan juga sampah. Kenapa di sini kita bahas minimalism, karena sebenarnya minimalism itu, mindset dasar bagaimana sih kita bisa mulai mengurangi untuk konsumsi tidak berlebih-lebihan, sehingga hasil akhirnya adalah mengurangi sampah yang numpuk di tempat pembuangan akhir. Nah, itu sebagai pengantar awal dulu, untuk selanjutnya mau memperkenalkan narasumber kita yang pertama, ada Aang. Assalamualaikum, Kak Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Faiza. Nah, Kak Aang, terima kasih banyak nih untuk waktunya bisa sharing, mungkin sebagai kita diskusi awal dulu ya, atau sebagai pertanyaan awal. Menurut Kak Aang, ini, makna Kak Aang Hari Peduli Sampah Nasional ini apa sih? Ya, ini sebetulnya bagi saya pribadi itu menjadi sebuah momentum dan pengingat ya. Jadi peringatan di sini ya berarti beda dengan peringatan apa ya atau euforia yang lain. Tapi ini sudah menjadi pengingat bagi kita setiap tahunnya bahwa ternyata ini kaitannya dengan konektivitas, keterhubungan. Karena ternyata apa yang kita perbuat, sekecil apapun, itu ternyata punya dampak terhadap semesta alam, terhadap manusia, terhadap lingkungan, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, gitu kan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan yang ada di TPA Lewi Gajah 2005 lalu itu mungkin ada ternyata sisa konsumsi saya gitu ya. Dan ini sebetulnya menjadi refleksi sekaligus menyadarkan bahwa ternyata apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan itu akan berdampak terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan mudah-mudahan di momentum HPSN ini ya kita terus memperbaiki diri kita dan juga terus untuk mengajak siapapun yang ada di lingkar kendali kita untuk terus berbuat yang lebih baik untuk lingkungan kita. Itu Kak saya. Iya, benar banget ya, Kak Aang, untuk sebagai pengingat buat kita masing-masing. Nah, kita, perkenalan juga nih, Kak Aang, ini dari Merapi, apa itu, Kak, Gemara Rapi, dan apa sih maksudnya? Apakah rapi-rapi atau bagaimana tuh, Kak? Ya, mungkin bagi sebagian orang Gemah Rapi ini hanya identik dengan aktivitas merapikan barang atau merapikan tempat tinggal. Tetapi sebetulnya jauh lebih dalam dari itu karena kita juga berangkat dari mindset terlebih dahulu ya, mindset karena semuanya berawal dari mindset kita, dari cara berpikir kita yang akhirnya memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangkan sesuatu, menumpuk di rumah kita dan akhirnya berakhir menjadi sesuatu yang tidak berguna seperti itu. Yang Gemar Rapi memang kita komprehensif yang berbicara berbenah rumah ini juga diawali dengan berbenah diri gitu ya, berbenah diri karena ya semuanya berawal dari diri kita. Kita memang punya tagline menata diri, menata negeri ya.
Jadi targetan atau visi besarnya kita ingin menata negeri kita tercinta ini supaya semuanya hidup dalam kondisi yang bahagia, tidak dengan kelebihan barang, yang akhirnya tetap akan bermuara tadi ya di TPA Lebih Gajah dan TPA-TPA yang lainnya. Iya, benar banget nih. Mindset lu nih yang perlu diperbaiki dan sebelum ini, apa namanya, sebelum kita busi yang lebih besar memang paling, tepatnya adalah memperbaiki dulu diri sendiri ya, Kak Ang, ya. Nah ini Betul. Kak Ang ada presentasi yang mau di-share kah atau Ada, sebentar. Ada, mungkin saya dijadikan host dulu ya. oke siap. Baik, sudah muncul ya. Ya sudah, Kak. Oke. Sudah full screen ya? Sudah. Oke. Baik, ini yang akan saya sharingkan di kurang lebih 30 menit ke depan tentang Gemar Rapi ya, metode berbenahnya Indonesia dan nanti apa kaitannya dengan minimalis living dan juga dengan momentum HPSM di tahun 2021 ini. Nah, ini saya hari ini tinggal di Bogor ya, sebetulnya masih full bekerja di Dompet Alfa Pendidikan sebagai Kepala General Affair. Dan alhamdulillah semua aktivitas di sana itu sangat sejalan dengan aktivitas saya di luar kantor juga seperti itu karena berkaitan dengan pengelolaan gedung, termasuk 2 tahun ini mulai concern juga untuk pengelolaan sampah di perkantoran. Kemudian di Gemar Rapi juga kadang mengisi workshop dan training untuk metode 5R. Ini metode untuk penataan di tempat kerja ya, di sekolah, di asrama dan sebagainya. Kemudian juga di Global Ecobrik sebagai master trainer dan di beberapa komunitas lain. Nah, ini sekilas tentang Gemar Rapi. Ini sudah ke slide yang ketiga belum ya? Ini visi misi. Oke. Soalnya kadang kalau di full screen kadang suka nggak jalan ini ya. Oke. Ini ya, macet. Ini visi kami ingin menjadi rujukan metode berbenah di Indonesia. Nah, jadi berbenahnya pun tidak disebutkan, tidak hanya berbenah rumah. Mengapa? Karena berbicara berbenah tentu mulai dari berbenah diri kita, berbenah pikiran kita, dan juga tidak terbatas hanya di rumah, termasuk di tempat dimanapun kita berada. Ini beberapa misi, ada 5 misi dan juga ini value kami. Nanti bisa dibaca lebih lanjut saja ya. Nah, ini jadi ketika berbicara rapi gitu ya, ini ternyata sangat kompleks. Jadi tidak sekedar tertata pada tempatnya, bahkan harus menyenangkan. Kan ada yang rapi tapi belum tentu menyenangkan, belum tentu kita nyaman tinggal di sana. Misal museum itu rapi gitu ya, tertata barang-barangnya, tapi apa kita mau tinggal di sana? Kan tidak gitu, sehingga harus menyenangkan. Kemudian siap sedia siaga, ini kaitannya dengan home safety. Ya, hari ini luar biasa bangsa kita dihantam berbagai macam bencana. Nah, sehingga ketika kita sudah punya kesiapan untuk merespon bencana, itu insya Allah akan jauh lebih baik ketimbang kita tidak mempersiapkan sama sekali. Baik, saya lanjutkan saja. Ini Gemar Rapi ini kan akronim ya dari Gerakan Menata Negeri. Dan dimulai dari mana? Dari rumah dan pribadi. Nah, ini beberapa aktivitas kami. Yang utama ada kegiatan intensif online, kelas intensif online. Sebentar, saya kondisikan di rumah dulu nih. Siap, Kang.
Baik, biasa kalau hari Ahad gini anak-anak tetangga juga pada main ke rumah. Kumpul ini ya Kak ya. Ya, siap. Ini dan soalnya juga kayaknya karena weekend ya praktis saya pun online dari rumah gitu. Nah, jadi yang utama kami ada kegiatan kelas intensif online di Marapi, lalu ada seminar dan workshop offline. Tapi setahun belakangan ini ya akhirnya semuanya dilarikan ke kegiatan daring atau online. Kami juga ada gerakan ya, ada gerakan dan komunitas. Salah satunya adalah gerakan saling beri. Ini yang mewadahi siapapun yang memiliki kelebihan barang dan siapapun yang membutuhkan barang. Jadi platformnya grup WhatsApp yang tersebar di setiap kota dan kabupaten, meskipun belum mengcover seluruh kota dan kabupaten. Juga untuk jasa kami sudah menerbitkan 2 buah buku dan juga jasa untuk home visit atau konsultasi privat ya ke rumah-rumah. Ini beberapa mitra yang pernah berkolaborasi. Nah, ini kaitannya dengan ketika berbicara antara minimalisme, hidup minimalis dengan berbenah, ya ternyata sangat erat gitu ya. Ketika kita ingin hidup minimalis, saya kebetulan tadi membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari para peserta, ya, rata-rata menanyakan ya, bagaimana sebetulnya konsep minimalis itu seperti apa, lalu dari mana kita memulai, ya, atau bahkan apakah minimalis itu hidup tanpa barang. Nah, ini saya coba buka sedikit, saya awali dengan istilah clutter gitu ya. Jadi clutter ini ya segala sesuatu yang mengganggu aktivitas kita, ya, kekacauan, kondisi berantakan. Dan ini mayoritas berkaitan dengan barang-barang, dengan kepemilikan harta kita. Dan bisa jadi clutter bentuknya sesuatu yang non barang ya, misalkan kondisi yang panas, kondisi yang pengap, atau punya teman yang membuat kita nggak nyaman, itu bagian dari clutter. Nah, clutter ini tidak bisa ditata. Jadi kalau kita punya barang yang begitu banyak, itu tidak cukup hanya sekedar menata barang-barang tersebut. Tapi harus dikurangi, bahkan dihilangkan. Yang kita kenal dengan istilah decluttering. Nah, oke, ini beberapa contoh clutter. Kalau di rumah barangkali ya, mudah-mudahan nggak ada yang rumahnya seperti ini, ya. Atau mungkin kalau di tempat kerja punya atasan, punya rekan kerja yang mungkin yang nyebelin gitu ya, bahasa anak-anak sekarang gitu ya, yang nggak kooperatif dengan kita, Toxic. itu jadi clutter. Kalau dibiarkan akan terus bertumpuk dalam pikiran kita. Atau mungkin di tempat kerja pun di ruang kerjanya ada yang masih ya seperti ini, atau bahkan hari ini kalau kita lihat di luar rumah kita ternyata clutter itu bertebaran di mana-mana. Ya, sampah yang berserakan, kabel-kabel listrik yang bergelantungan gitu ya, kondisi yang macet, itu bagian dari clutter. Nah, akibat dari clutter ini sangat banyak. Saya tidak akan bedah satu persatu ya. Sumbu pendek, gampang emosi, tidak terkontrol, ya, penyakit hati, penyakit fisik. Kalau punya pekerjaan ya sulit tuntas karena terdistraksi dengan kondisi clutter yang ada di sekitar kita. Clutter juga ternyata bisa menurun ya. Jadi kalau kita tinggal di rumah yang berantakan, punya anak, nah anak-anak itu akan cenderung mengikuti kondisi rumah, gitu. Menganggap rumah yang berantakan itu adalah hal yang biasa, hal yang normal. Merasa tidak berguna, dan beberapa dampak yang lain. Nah, sehingga kalau kita ingin bebas dari clutter tadi, gitu ya, ini sebetulnya aktivitas decluttering, aktivitas mengurangi barang, ini bagian dari proses awal ketika kita ingin tadi yang menuju hidup minimalis, gitu ya. Nah, sehingga kita harus tahu dulu nih kalau kita punya banyak clutter, apa sih sebetulnya permasalahannya, ya. Nah, di beberapa studi juga ya tentu sangat banyak ya yang meneliti tentang apa sih kaitan antara rumah yang bersih, yang rapi, gitu ya, atau yang minimalis dengan tingkat stres. Ternyata dari hasil studi menarik gitu ya. Orang dengan tempat tinggal yang rapi, yang bersih, itu ternyata kadar kortisolnya itu rendah, hormon stresnya itu rendah, dan sebaliknya gitu ya. Oke, kemudian juga ini kalau di Gemar Rapi kami melihat juga nih, ternyata selama ini yang lebih banyak mengambil peran terkait dengan kerapian rumah itu adalah kaum hawa, kaum perempuan, ya, yang notabene punya
apa ya, punya cara pandang berbeda dengan laki-laki. Mungkin laki-laki itu rata-rata cuek gitu ya, acuh tak acuh dengan kondisi rumah, beda dengan perempuan. Nah, sehingga ini kadang timbul apa ya, timbul keretakan, timbul ketidaksamaan pandangan. Nah, dan ini bisa jadi salah satu faktor ketegangan di antara pasangan di rumah tangga. Nah, sehingga kalau di Gemar Rapi berbicara tanggung jawab kerapian rumah, iya ini jadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama seisi rumah gitu ya, seluruh anggota yang ada di dalam rumah. Nah, ini beberapa penyebab, karena kita harus mengidentifikasi nih. Tadi kita ingin hidup minimalis gitu ya, mulai dari mana ya, mulai dengan mengurangi barang gitu ya. Nah, kan mengurangi barang pun ternyata tidak mudah gitu ya. Melepaskan barang itu perlu apa ya, perlu kelapangan hati yang luar biasa. Karena ketika kita punya barang dan barangnya sudah mengikat erat ya, sudah apa ya bahasanya, itu sudah betul-betul mencengkram dalam diri kita, terutama yang bersifat apa namanya, yang bersifat punya kenangan, punya sentimental dalam diri kita, itu sangat berat dan tidak mudah. Itu baru satu barang, gimana kalau kita punya ribuan barang di tempat tinggal kita. Nah, sehingga kita perlu tahu nih, sebetulnya apa sih yang hari ini menyebabkan seisi rumah kita itu penuh, sesak, ya, dengan barang-barang, numpuk di mana-mana. Atau mungkin kadang sebetulnya rumahnya rapi, rumahnya bersih, tertata, tapi sebetulnya barangnya sangat banyak. Barangnya tersembunyi ya di balik lemari yang besar, di balik rak-rak yang besar, di balik kontainer yang besar, ya, tersembunyi di balik gudang-gudang yang tertutup rapat, ya. Nah, ini kadang rapi pun belum tentu apa ya, belum tentu rapi dalam arti sesungguhnya. Jadi rapi itu semu, rapi itu hanya ilusi, ya, di balik tempat penyimpanan yang begitu besar. Nah, ini beberapa penyebab. Saya tidak akan ajak diskusi ya, karena terbatas sekali waktunya. Ini beberapa penyebab rumah berantakan ya, dan rata-rata biasanya audiens akan menjawab dengan jawaban yang sama. Terlalu banyak barang. Ini jadi kunci utama ya kalau kita ingin hidup minimalis. Kalau masih terlalu banyak barang, ya maka kita harus segera kurangi. Ya. Nanti pertanyaan berikutnya, setelah mengurangi, kok barangnya bertambah lagi gitu ya. Nah, ini memang tidak cukup hanya di tahap mengurangi barang, menata barang. Nanti ada aktivitas lain yang perlu kita budayakan, yang perlu kita biasakan, sehingga kondisi bersih dan rapi yang sesungguhnya tadi tetap tercipta di tempat tinggal kita. Terlalu banyak barang, kemudian faktor kebiasaan dan pola asuh. Nah, ini kaitannya dengan pola pengasuhan. Ternyata sangat berpengaruh. Gitu ya. Anak-anak yang tinggal di tempat tinggal bersama orang tua yang berantakan, dia cenderung ketika nanti dia mulai dewasa, punya kamar sendiri, kamarnya berantakan. Dia tinggal di kos-kosan, kos-kosannya berantakan. Karena sejak kecil terbiasa melihat kondisi yang seperti itu, kondisi yang berantakan. Benda gak punya tempat, jadi jelas ya. Walaupun barangnya sedikit, kalau tidak ada tempatnya, ya dia akan berantakan. Apalagi barangnya banyak. Suka menunda, ya. Nah ini, nanti aja berbenahnya, nanti saja mengurangi barangnya, gitu ya. Nanti dan akhirnya tidak pernah dilakukan. Nah, ini saya mulai masuk ke mindset ya. Sebetulnya kenapa sih rapi itu penting? Atau mungkin pertanyaan awalnya, rapi itu penting nggak sih gitu ya? Nah, ini silahkan dijawab masing-masing ya. Ya kalau rapi itu nggak penting ya ini juga nanti pertanyaannya akan lebih banyak lagi nanti. Nah, ketika rapi itu dianggap pentingnya karena apa? Ya kalau dalam kalau dengan teman-teman motivator sering tuh ya ditanyakan apa sih strong why-nya, apa sih alasan kuat sehingga kita harus hidup rapi, sehingga kita harus hidup minimalis. Emang apa manfaatnya? Emang apa sih latar belakangnya, motivasinya itu apa? Ini kan perlu digali lebih dalam. Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa alasan yang kuat itu biasanya tidak akan bertahan lama. Ya, sama nih dengan teman-teman pegiat lingkungan, akan kelihatan mana yang hanya ikut tren, mana yang betul-betul bergerak karena kesadaran. Nah, di Gemar Rapi ini ada 5 alasan ya.
ada 5 alasan dari 5 sudut pandang kenapa rapi itu menjadi sangat penting. Dari aspek spiritual, aspek personal, personality, kemudian finansial, kesehatan dan keamanan. Nah, ini tidak akan saya bedah satu persatu karena sangat panjang ya. Kelas intensif Gemar Rapi sendiri durasinya kalau ingin sampai tuntas itu sekitar 1 tahun ya. Nah, dan rata-rata 4 bulan untuk satu levelnya. Dan kita akan membahas di poin yang pertama di aspek spiritual. Ini kaitannya dengan hidup minimalis. Dan mungkin nanti akan lebih banyak dipaparkan oleh Mbak Nana di segmen yang kedua. Saya hanya sebagai pengantar saja. Ini saya awali dengan konsep harta dalam Islam ya. Ini yang biasa kita lakukan dengan harta kita. Menyimpan dan membelanjakan. Membelanjakan ini ada untuk konsumsi, untuk proteksi ya, dan investasi. Proteksi dan investasi ini kaitannya nanti dengan dunia dan akhirat ya. Lalu, nah ini yang terjadi dengan harta, dengan barang yang kita miliki. Ternyata punya banyak problem. Secara fisik ya, menyimpan, apalagi hartanya sudah dalam bentuk barang ya, ya ini akan jadi problem. Kita perlu tempat untuk menyimpan, untuk merawat. Lalu aspek psikologis timbulnya ya inilah sifat pelit, takabur, ya, parno, ya takut hartanya diambil orang, cinta dunia dan seterusnya. Kemudian juga problem ekonomis ya, pajak, inflasi dan lain sebagainya. Ini juga sudah ada pengingat ya dalam surat Al-Humazah. Nah, ini yang menimbun harta dan menghitung-hitung, dan mereka menganggap bahwa hartanya akan mengekalkan mereka. Ternyata tidak ya. Lalu nah pertanyaannya kadang, perlu nggak sih kita menyimpan harta gitu ya? Nah, perlu ya, sekedar untuk hal yang pokok dan mendesak gitu ya, yang perlu kita simpan. Selebihnya belanjakan. Nah, belanjakan ini kan banyak ya nanti apa namanya cabang-cabangnya. Untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk infak ini termasuk belanja memenuhi kebutuhan kita ya. Nah, ini juga dalam surat Al-Furqan ayat 67 disebutkan ya, mereka yang membelanjakan itu pun tidak boros dan tidak pelit ya. Jadi pertengahan. Sehingga nanti kaitannya dengan harta yang kita simpan pun sama, tidak boros dan tidak pelit. Kaitannya dengan hidup minimalis ya berarti kita memiliki barang itu ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak berlebihan tapi jangan sampai kekurangan. Ini menjawab pertanyaan, apakah hidup minimalis menyiksa? Ya menyiksa, manakala konsepnya kurang tepat. Karena minimalis itu bukan berarti kita hidup dengan ketiadaan barang atau dengan sangat sedikit barang. Jadi yang penting bukan masalah banyak atau sedikit, tetapi apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Oke, nah ini prinsipnya tidak boros dan tidak pelit. Pun dengan dalam prinsip menyimpan tadi, sesuai kebutuhan. Dari aspek spiritual juga ini ya, kita meneladani kesederhanaan Rasul, sangat banyak hadisnya, sangat banyak kajian-kajiannya, dan silahkan bisa didalami. Mungkin nanti dari Mbak Nana akan melengkapi banyak hal. Nah, ini yang saya selalu jadikan teladan hidup minimalis ya. Jadi kita sudah, bagi yang muslim sudah punya panduan, sudah punya contoh dengan zuhud. Ini muncul pertanyaan juga. Ya, sangat tepat. Minimalis adalah zuhud, yaitu kita punya kemampuan tapi kita lebih memilih untuk hidup yang sederhana tadi. Bukan berarti minimalis atau zuhud itu miskin, bukan ya. Aspek spiritual lain ini terkait dengan hisab harta ya. Ini kalau yang pendekatannya lebih lebih dalam, lebih keras lagi ya, bisa disajikan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan hisab harta. Bahwasannya apa yang kita miliki itu akan ada pertanggungjawabannya. Dan ternyata tidak sekedar kita harus belanja dan menggunakan harta yang halal, tetapi kita harus memastikan setiap harta yang kita miliki ini itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak mubazir, tidak boros. Iya, kan kalau di hadis yang pertama disebutkan kita harus memastikan harta kita ini diperoleh dengan cara yang halal, dibelanjakan untuk harta yang halal. Nah, si harta yang halal tadi ternyata bisa jadi ya di akhirat nanti menjadi
batu kerikil bagi kita manakala tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan dalam keridhaan Allah yang disebutkan di hadis yang kedua. Ya, sehingga kita harus memastikan nih. Nanti setelah ini silakan masing-masing bisa audit di rumahnya, dipastikan tuh di setiap barang-barang di dalam lemarinya, cek satu persatu apakah semuanya digunakan dengan optimal atau jangan-jangan ada pakaian yang hanya dipakai setahun sekali, setahun dua kali, sampai akhirnya kusut, keriput, dan akhirnya ya sudah dibuang. Jadi lebih banyak tersimpannya ketimbang kita gunakan. Nah, jadi pertanyaan, jadi berapa banyak nih harta atau barang yang perlu kita simpan? Kan ini jadi pertanyaan penting. Nanti ketika menyangkut hidup minimalis, gitu ya. Jadi berapa banyak sih yang perlu kita simpan? Nah, ini perlu dijawab gitu. Karena kalau nggak tahu ya gimana kita mau minimalis? Kita sendiri nggak tahu berapa kebutuhan kita. Harus sederhananya berapa banyak kebutuhan kita. Ya kita bisa ambil yang lebih spesifik sebetulnya. Berapa banyak misal pakaian yang kita butuhkan. Ya. Berapa banyak pakaian yang kita butuhkan. Atau kalau pakaian terlalu general nih, ya sudah. Berapa banyak nih kalau misalkan yang perempuan yang berjilbab, berapa banyak jilbab yang mesti kita simpan sesuai kebutuhan. Nah, ada yang bisa jawab nggak nih kira-kira? Berapa banyak sih jilbab yang dibutuhkan, yang perlu kita simpan? Berapa nih jilbabnya? Sesuai sesuai Mungkin 7. kalau pertanyaannya berapa banyak barang kan sangat umum ya, di dalam rumah ada puluhan jenis barang. Pakaian pun masih sangat banyak jenisnya. Kita spesifikkan, misalkan untuk yang perempuan, berapa banyak jilbab atau kerudung yang perlu disimpan sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya yakin ini masing-masing bingung, berapa ya yang dibutuhkan? Kenapa bingung? Kenapa bisa terjadi kebingungan? Padahal yang ditanyakan kebutuhan jilbab atau kerudung masing-masing, bukan menanyakan kebutuhan orang lain. Ini menjadi salah satu pertanda bahwa jangan-jangan selama ini kita membeli barang, mendatangkan barang, menyimpan barang, menggunakan barang itu bukan berdasarkan kebutuhan. Karena harusnya kalau berdasarkan kebutuhan kita tahu dong jumlah yang kita butuhkan, ya. Atau bahkan jangan-jangan hari ini kita nggak sadar. Kalau saya tanya berapa jumlah jilbab yang dimiliki, mungkin sebagian perlu menghitung ulang, perlu membuka lemarinya. Dan biasanya banyak yang terkejut, oh ternyata banyak ya jumlahnya. Nah ini jadi satu pertanyaan penting ya terkait dengan kebutuhan. Karena kita berangkat dari sini. Kalau kita nggak tahu kebutuhan kita, artinya kita nggak kenal dong dengan diri kita. Nah bagaimana kita mau tadi melangkah yang lebih minimalis. Oke, saya lanjutkan ya. Nah tadi kaitannya antara harta dengan kebutuhan kita, berapa banyak yang perlu kita simpan, perlu kita miliki, sehingga kita terhindar dari tadi tuh, dari harta yang boros, harta yang sia-sia, yang akhirnya namanya sia-sia tentu menjadi waste, menjadi sampah, ya, menjadi sesuatu yang tidak berguna, dikeluarkan tidak, disedekahkan tidak, didaur ulang tidak, digunakan juga tidak. Di dunia jadi masalah, ya masalah menyimpan, merawat, mengganggu, jadi clutter, jadi bahan pikiran, di hari kemudian juga sama akan jadi masalah yang jauh lebih besar. Ya. Nah selanjutnya ini kaitannya dengan berbenah. Ini adalah cara berbenah yang umumnya orang lakukan, gitu ya. Sekedar merapikan, ya, tidak mengurangi barang, ya, tidak mengurangi masalah. Ibarat masalah hanya sekedar mengidentifikasi dan menata masalah, tetapi tidak sampai diselesaikan. Tidak dikurangi. Kemudian kalaupun dia memilah hanya sekedar suka dan tidak suka saja. Yang suka dari 30 jilbab ada 29, yang nggak suka hanya satu. Ya, tidak signifikan hasil aktivitas pemilahannya. Nah, ini kadang kurang memperhatikan aspek keamanan ya. Hari ini ketika banyak bencana orang baru sadar, oh ternyata dengan rumah yang tidak aman, ya akhirnya lebih sulit ya ketika menghadapi kondisi darurat, baik bencana alam maupun insiden yang diakibatkan oleh
atau rumahnya bersih tiap hari dipel, dibersihkan, tetapi menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Bersih di rumah kita tetapi jadi penyakit ya, di selokan, di sungai penuh dengan limbah. Kemudian yang terpenting, tidak mengubah mindset ya, gaya hidup dan kebiasaan. Nah, ini pun nanti panjang ya pembahasan terkait dengan mindset dan gaya hidup. Kadang kita tidak sampai berpikir sebetulnya kita punya harta itu apa sih tujuannya gitu. Kita harus kembali ke mindset kita tentang harta. Bagaimana apa sih tujuan kita diberikan? Semakin banyak harta membuat kita semakin bahagia. Ya. Banyak orang yang merana karena nggak punya harta, dan banyak orang yang meradang karena kebanyakan harta. Sehingga cara pandang kita harus tepat. Terapi dianggap sepele dan beberapa cara lain yang kurang tepat. Sehingga akhirnya ya tidak berdampak aktivitas berbenahnya. Nah, di Gemarapi kami menyusun metode ini begitu komprehensif ya, ritual, kemudian perubahan kebiasaan, sampai nanti faktor home safety ya, kebersihan, keamanan, dan juga terkait dengan ramah lingkungan. Pilar Gemarapi ya, bukan pembantunya, tetapi pemiliknya. Ada penguatan mindset di awal ya, supaya aktivitas berbenah ini tentu lebih powerful dan bisa berkelanjutan. Ada target perubahan kebiasaan. Kita bisa mengidentifikasi kebiasaan kurang barang semakin bertumpuk di tempat tinggal kita. Lalu yang keempat, aktivitas decluttering, mengurangi barang. Pasti di ruangan manapun, kategori barang apapun, awali dengan mengurangi barang. Lalu menyesuaikan kondisi individu, nah ini kaitannya dengan standar. Kami di Gemarapi, tidak semua hal kami standarkan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya punya kecenderungan masing-masing, punya selera masing-masing. Jadi kalau ditanya, masa dapur yang minimalis itu yang warna catnya warna apa ya gitu ya, atau yang furniture-nya berbahan apa ya gitu. Nah, saya tidak akan bisa menjawab karena setiap orang punya selera masing-masing. Ya, itu kan sudah masuk ke ranah teknis. Lalu ada prinsip rasa, ya, kemudian pastikan memenuhi standar safety dan hygiene dan juga tidak mencemari lingkungan. Nah, ini prinsip rasa ada 4 di Gemarapi, ini singkatan. Pertama harus rapi dan teratur, ya, rapi dan teratur. Lalu aman dan nyaman, ya, harus nyaman, harus aman. Rapi dan teratur saja nggak cukup kalau ternyata membahayakan, tidak aman. Ya, kenapa harus aman? Aman itu syarat mutlak kalau kita ingin merasa nyaman. Ya, ya, ketika misalkan seorang istri punya suami, suaminya memberikan rasa aman, dia akan nyaman. Ketika punya tempat tinggal, ya, meskipun tempat tinggalnya kecil, sederhana, tapi kalau aman, tidak ada sumber bahaya, insya Allah akan nyaman, tidak was-was. Lalu sehat dan bersih, ya, sehat dan bersih ini juga sangat penting. Dan yang keempat, alami dan berkelanjutan. Ini berkaitan dengan sustainability. Bagaimana aktivitas keseharian kita di rumah yang berkaitan dengan kebersihan dan kerapihan itu harus selaras dengan alam lingkungan kita. Menjadi makhluk yang egosentris gitu, yang egois, ya, yang ekosistem, harusnya ekosistem. Jadi bermanfaat untuk seluruh alam yang ada di sekitar kita. Nah, ini mulai masuk ranah teknis ya, tetapi tidak akan saya bahas satu persatu karena keterbatasan waktu. Jadi kalau kita mau mulai nih ya, tadi sesuai dengan tema yang diberikan teman-teman dari Ekodin, bagaimana sih cara kita hidup minimalis, pandangan dalam Islam nanti akan diperkuat oleh Mbak Nana, dan bagaimana cara memulainya. Ya jelas kalau memulai, mulai dengan berbenah gitu ya. Nggak bisa simsalabim tiba-tiba rumah kita jadi begitu minimalis dengan barang yang sedikit, nggak bisa. Ya bisa sih kalau dipaksakan dan tidak ada landasan apa-apa, tidak ada landasan yang kuat.
Nah, tapi di Gemar Api kita semuanya dilakukan dengan bertahap, dilakukan berdasarkan kesadaran dan pemahaman yang tepat. Bukan berdasarkan lagi gaya-gayaan, lagi tren nih, minimalis living lagi tren nih, zero waste misal. Tidak seperti itu. Karena kalau hanya berdasarkan itu, tidak akan bertahan lama. Nanti trennya udah hilang, akhirnya kita pun ya hilang juga. Nah, di Gemar Api ini ada 6 langkah. Yang pertama, menuliskan impian. Nah, ini nanti kalau versi kelas intensif online-nya atau versi workshop lengkapnya, kami ada jurnal berbenah gitu ya. Yang pertama, menuliskan impian. Apa sih impian yang ingin dicapai ketika rumah itu rapi dan bersih? Ya. Nah, ini setiap orang punya impian masing-masing gitu. Sehingga rumah itu menjadi salah satu sarana untuk menggapai impian-impian kita. Nah, bagaimana dijadikan sarana menggapai impian gitu ya? Kalau untuk keseharian untuk aktivitas keseharian saja itu mengganggu kondisinya karena berantakan, tidak rapi. Lalu tuliskan juga kondisi rumah hari ini, ya. Tuliskan apa yang perlu diperbaiki, apa yang mengganggu, lalu apa alasan, tujuan, serta motivasinya ketika kita ingin berbenah rumah. Kalau sudah, lalu tentukan urutan berbenahnya, ya. Tentukan urutan berbenah. Mau mulai berbenah dari mana dulu? Supaya kita punya jadwal, kita tersistem, ya. Jadwalnya upayakan di hari-hari libur ya, supaya bisa dilakukan bersama-sama dengan pasangan dan anak-anak. Lalu kalau sudah disusun jadwalnya, kenapa sih harus sampai disusun gitu ya? Ya supaya kita disiplin. Karena kalau hanya menunggu waktu luang, nah kayaknya kita ini orang sibuk semua gitu, nggak pernah luang, gitu. Nggak pernah meluangkan gitu. Makanya harus meluangkan. Nah kalau sudah tiba di jadwalnya, lalu dimulai dengan decluttering tadi, memilah. Memilah ada caranya, kemudian menata pun ada caranya juga. Ya. Lalu yang keenam yang terpenting, melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik dan juga mengeliminasi kebiasaan yang kurang baik. Masih senang belanja online, masih hijau kalau lihat diskon, ya, masih sembarangan tidak mengembalikan barang ke tempat semula, misal, nah, itu perlu dihilangkan. Yang baik-baik, nah kita bangun, kita bentuk, kita biasakan. Nah ini saya sampaikan singkat saja, dituliskan tadi ya. Lalu tentukan urutan berbenahnya, memulai dari mana, ya. Nah, bisa dimulai dari yang paling prioritas atau yang paling berantakan kondisinya, sehingga ingin segera untuk dirapikan lebih awal. Nah, sebetulnya untuk kategori ini bisa saja kami bebaskan, tetapi kan kadang akhirnya peserta itu akan nanya, aduh bingung nih mau mulai dari mana. Oke, jadi kami berikan panduan. Nah ini ya, bisa dimulai dari kategori pertama, klaster yang pertama, itu ada dapur, pakaian, dan buku. Kemudian yang kedua ada dokumen, kertas, kemudian mainan, dan benda kenangan, sentimental items. Baru yang ketiga, kamar tidur, ruangan yang lain, kalau ada ruangan yang lain, yang misalkan entah musola, entah perpustakaan, mungkin walaupun nanti masuknya ke kategori buku ya, berbenah kamar mandi, toiletries, serta berbenah halaman. Misal ada yang punya garasi, ada yang punya gudang, silakan bisa ditambahkan. Ini supaya siapapun nggak bingung, ya bagi yang bingung gitu ya, kalau mau mulainya dari mana dulu. Nah, susun jadwalnya ya, dibuatkan jadwalnya, kalau bisa ya, kalau bisa sebulan selesai jauh lebih baik ya. Prinsipnya lebih cepat lebih baik. Karena kalau timeline-nya terlalu panjang, misalkan 1 tahun, kalau itu terlalu lama. Nanti biasanya api semangatnya keburu padam di tengah jalan. Ya, jadi buat timeline-nya jangan terlalu panjang seperti itu. Nah ini aktivitas decluttering, mengurangi ya. Kita bagaimana cara menguranginya? Ya dengan cara memilah, memastikan satu persatu. Apakah barang ini masih kita gunakan, masih kita butuhkan, dan masih memberi manfaat untuk kita atau tidak? Kalau tidak, ya sisihkan. Sisihkan. Dan di Gemar Api tidak ada istilah membuang barang. Ya, jadi sejelek-jeleknya barang itu harus bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan kalau kita mau berupaya ya. Kita jual, kita sedekahkan atau donasikan, ya, kita
alih fungsikan, repurpose, kita daur ulang, recycle, ya, atau kita kembalikan ke bumi, ya, rot, replant, regrow, ya, dijadikan kompos dan lain sebagainya. Jadi tidak ada opsi membuang barang. Karena ya para teman-teman pegiat lingkungan ya sampahnya sampah, dia tidak akan jadi sampah ketika kita mampu memanfaatkan barang-barang tersebut, si sampah-sampah tersebut. Ya. Lalu ini ya, apa sih tujuan yang memilah? Kita ingin memastikan tidak ada benda yang sia-sia. Karena kalau sudah sia-sia, ya akhirnya ya jadi sampah tadi gitu ya. Kemudian memastikan tidak ada barang yang berbahaya atau yang menyebabkan bahaya. Menghilangkan sumber penyebab masalah, gitu ya, sumbernya, gitu ya. Lalu, nah tadi ada prinsip rasa, atau kita juga bisa menanyakan ya apakah bermanfaat untuk kita barang-barang tersebut, apakah dapat menambah kebahagiaan. Ya, boleh jadi semakin banyak barang semakin membuat kita tidak bahagia karena setiap hari memikirkan ini cara ngerawatnya gimana ya, membersihkannya bagaimana, nyimpannya di mana. Aduh, khawatir nanti dicuri orang. Tadi ya, dampak psikologis dari harta, dari kepemilikan harta. Ya. Nah, apakah kalau nanti kita tiada, apakah akan bermanfaat untuk ahli waris kita atau tidak, atau malah menimbulkan masalah? Nah, ini beberapa tips ya untuk mengelola barang yang sudah tidak digunakan. Ini ada dua upaya yang bisa kita lakukan, upaya preventif, mencegah munculnya barang, bertambahnya barang di rumah kita. Ada dua hal ya, dengan reduce atau reduce, menghindari. Kalau nggak bisa menghindari, kurangi jumlah barangnya. Ya, kalau sudah terlanjur kita punya barang nih di rumah, nah baru tuh ya ke 6 pilihan di bawahnya. Gunakan berkali-kali sampai pensiun. Sudah pensiun sebagai barang A, silakan bisa dipurpose, ya, alih fungsikan. Punya ember setelah 10 tahun embernya bolong, misal jadikan pot. Itu alih fungsi. Alih fungsi itu tidak perlu proses yang rumit. Beda dengan recycle. Kalau recycle perlu proses. Dia perlu keahlian khusus. Biasanya kalau recycle ya kita donasikan ke bank sampah, ke pengepul dan lain sebagainya. Nah, kemudian atau didonasikan ya kalau misalkan barangnya masih punya fungsi seperti fungsi awalnya. Atau kalau yang organik ya bisa dikembalikan ke bumi, dikomposkan dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira kalau terkait dengan bagaimana nanti di ranah teknisnya, mungkin kita nanti bisa sambil diskusi. Dan terakhir, nah ini ya di momen HPSM 2021 ini, saya mengajak kepada teman-teman semua, ya mari kita awali ya dengan cara bijak dalam mengkonsumsi. Karena berbicara mengkonsumsi, ini bukan hanya berbicara soal kemampuan kita. Iya, kita mampu gitu ya, tetapi ini kita berbicara pertama sumber daya yang semakin terbatas. Kita nggak tahu 10, 20, 30 tahun yang akan datang, anak cucu kita masih bisa menikmati padi kah? Masih bisa menikmati pohon kah? Masih bisa menikmati udara segar kah? Ataukah tidak? Ya. Dan juga berbicara soal tadi ya dampaknya. Ketika kita bijak mengkonsumsi, ketika kita mau mulai untuk bergerak dan memilih ya jalan hidup minimalis, hidup yang sederhana, hidup yang zuhud, maka kita tengah berkontribusi untuk mengurangi perputaran uang. Nah, ini kan kaitan dengan perputaran uang. Sehingga mengurangi juga produksi barang, karena kan produsen perusahaan itu yang nggak bisa kita salahkan sepenuhnya. Mereka memproduksi karena adanya demand, adanya permintaan dari kita, dari konsumen. Ya. Distribusi barang, konsumsi barang, ya sehingga kita juga bisa mengurangi lepasnya ya karbon dioksida ke lingkungan, zat-zat berbahaya ke lingkungan, dan juga timbulan sampah yang ada dimanapun hari ini berserakan. Nah, itu barangkali dari saya, Mbak Faiza, sebagai materi di pagi hari ini. Sangat singkat, sengaja saya tidak membahas sampai ke ranah teknis, yang lebih banyak di substansi. Mudah-mudahan nanti kita bisa optimal di sesi diskusi seperti itu. Terima kasih untuk sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ang, makasih banyak untuk waktunya. Ini kita sambil menunggu juga dari Mbak Nana,
Mbak Nana udah ada belum ya? Kalau belum ada, kita, bisa mulai mungkin kayak ngobrol-ngobrol dan juga, Siap. diskusi juga ya, Kak, ya. Di sini, ada beberapa pertanyaan juga nih, ini ada komentar juga sharing dari Kak Indrianti, di pondoknya sudah ini, apa namanya, hanya memiliki 6 pasang baju. Di pondoknya keren nih. Alhamdulillah selama 6 tahun hidup di pondok terasa cukup, konsep minimalis sudah dipelajari dari sejak dulu. Dan ini ada pertanyaan dari Mbak Tanti. Mbak Tanti, di sini Mbak Tanti, ya Mbak Tanti mungkin bisa langsung disampaikan saja ya Mbak ya pertanyaannya. Silakan, Sharing-sharing-nya juga silakan, nih, Bu Tanti. praktisi juga nih Mbak Tanti nih. Saya boleh Pak Iya, duduk dengan Bu Tanti. ya ini assalamualaikum. Ya jadi Waalaikumsalam. untuk soal ini ya kerapihan, cita rasa gitu. Jadi di keluarga besar saya itu, ya menurut teorinya ibu saya ada dua gen yang sangat bertolak belakang. Yang pertama yang suka rapi, yang kedua berantakan. Jadi meskipun apa sih namanya yang berantakan itu meskipun sudah dididik dari kecil, dikasih contoh, itu nggak akan berubah gitu, akan tetap begitu sampai tua gitu dan memang, kenyataannya dari yang terjadi memang begitu. Jadi jadi kita bisa melihatlah rumahnya ada yang, rapi, memang anaknya dari kecil memang rapi gitu kan. Terus, yang dari kecil berantakan akan tetap berantakan gitu. Jadi, gimana menurut pendapat Kak Oke. Baik, terima kasih Bu Tanti. Ya, ini pertanyaan yang sering kali muncul ya, Lintas dan kadang generasi. kalau tidak kita sikapi, kadang menjadi ini ya, menjadi senjata ya untuk berlindung dengan kondisi yang berantakan misal. Nah, ini kaitannya dengan apa ya, bakat gitu ya. Kalau terkait dengan itu, ya saya juga percaya karena setiap orang itu memang punya bakat dan kecenderungan masing-masing. Ya sama halnya dengan bakat secara umum gitu ya. Saya termasuk orang yang sejak kecil senang rapi gitu, senang rapi. Saya tidak ada bakat tidak ada turunan ya. Kedua orang tua saya ya normal-normal saja gitu, tidak apa namanya, tidak ekstrim rapi seperti itu. Nah ini sebetulnya ya itu ada, tetapi itu tidak bisa dijadikan apa namanya tameng bagi kita ya untuk hidup berantakan gitu. Yang membedakan antara yang punya bakat dengan yang tidak ya cuma satu. Kalau yang punya bakat mungkin proses untuk hidup rapinya lebih cepat, ya bahkan mungkin tanpa perlu diberikan pemahaman yang dalam dia sudah jalan dengan sendirinya. Namun bagi yang memang tadi ya dianggap tidak punya bakat, ya memang perlu belajar lebih keras, perlu dipahamkan lebih lagi ketimbang ketimbang yang memang punya bakat seperti itu. Artinya ini sama halnya karena begini, bagi saya hidup bersih, hidup rapi itu bukan pilihan, bukan lifestyle gitu ya. Kalau lifestyle kan pilihan ya, stylenya bagaimana, mau A atau mau B. Tetapi hidup rapi, hidup bersih itu ya ini jalan hidup. Ini way of life kalau kata Mbak Dika Wardani itu salah satu mentor saya. Ini jalan hidup gitu. Ini jadi sebuah kewajiban. Sebagaimana seorang muslim, hidup rapi, hidup bersih itu ya jadi kewajiban. Kenapa? Karena bersih itu jadi syarat sah ibadah gitu. Bagaimana ketika kita diminta untuk khusyuk dalam ibadah, sedangkan tempat tinggal kita berantakan, ya bagaimana kita bisa ikhtiar untuk mewujudkan rasa khusyuk tadi. Jadi seperti itu, karena nanti juga akan berdampak ke banyak hal. Sehingga betul kalau adanya genetik ya, yang memang bakat berbenah, atau mungkin yang sejak kecil dia senang sekali dengan hidup sederhana, hidup minimalis, tetapi itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Saya sering kali yang menemukan di tempat kerja itu, ya saya kerjanya senangnya begini berantakan gitu ya. Nah bahwa kita hidup sosial gitu ya, ya boleh jadi kondisi berantakan tadi nyaman buat dia, tetapi tidak nyaman untuk rekan kerjanya, untuk anggota keluarga yang lain, sehingga perlu dipahamkan. Nah itu. Dan kita kembali ke fitrah manusia sebetulnya. Manusia itu secara fitrah itu senang dengan segala sesuatu yang baik, ya
Jadi kalau ada orang yang mengaku, saya senang dengan kondisi yang berantakan, nah, maka dia tengah membohongi dirinya sendiri. Karena pada fitrahnya manusia itu cenderung dan menyukai hal-hal yang baik, ya. Gitu. Semoga bisa menjawab, Bu Tanti. Ada tanggapan Bu Tanti? Gimana atau Iya, mungkin cerita di rumah gimana nih untuk mencapai nanti jadi minimalis? curcol. Yang jelas kayaknya kurang berhasil sama anak-anak saya nih. Terus jadi kalau dari pengalaman Kang Aang, pernah mengalami, merubah seseorang mulai dari yang mungkin dia kategorinya sampai hoarder gitu, terus jadi rapi gitu. Jadi pengen Ya, tahu aja apa memang betul bisa dilatih seperti itu. ya betul. Saya ini pengalaman baik saya pribadi yang menangani langsung maupun dari pengalaman teman-teman para fasilitator kelas online ya. Hari ini kebetulan sudah di atas 1.000 orang alumni di kelas kami. Ya kondisi peserta itu beragam juga gitu ya. Ada yang daftar karena memang sebenarnya mereka udah rapi gitu, udah paham, tapi mungkin ingin menambah pengetahuan lagi, ingin berjejaring, berkomunitas. Ada yang memang belum punya kesadaran sama sekali gitu ya. Tetapi mungkin karena diminta untuk daftar, ya akhirnya daftar gitu ya. Dan hasilnya pun ya beragam ya. Tapi yang pernah saya tangani langsung, saya waktu itu pernah home visit di salah satu kota di Surabaya ya, di Surabaya. Ini yang saya klien saya ini orang tua kebetulan. Ini orang tua kedua anak dan menantunya itu sudah berkali-kali ya meminta ya memberikan pemahaman tetapi nggak berhasil dan ternyata perlu orang ketiga, perlu orang lain yang tidak punya ikatan emosional dengan yang bersangkutan untuk memberikan masukan, memberikan pemahaman. Dan ternyata alhamdulillah berhasil gitu ya, berhasil sampai ketika saya pulang diceritakan ternyata orang tuanya itu sudah mau tuh mengeluarkan koleksi Tupperware satu lemari besar gitu ya. Nah, karena kebetulan kolektor di barang-barang tersebut ya, dan ternyata momentumnya itu sangat sederhana. Jadi ketika saya mau pulang, tiba-tiba saya baru sadar kalau botol minum saya tertinggal di restoran tempat saya makan sebelumnya. Akhirnya saya tadi, oh iya kan saya punya banyak tuh koleksi botol gitu ya. Ada dikasih, dan ketika dikasih ke saya itulah si nenek itu baru tersadar, oh iya ternyata apa yang tidak bermanfaat untuk saya ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ternyata saya menumpuk barang ini ternyata nggak ada gunanya dan saya lelah setiap hari harus ngelapin si botol-botol koleksinya tadi gitu ya. Nah, itu bisa ternyata ya. Dan memang setiap orang mungkin berbeda usia, berbeda karakter, tentu akan berbeda cara pendekatannya, cara memberikan pemahaman terkait dengan hidup rapi ini. Seperti itu Bu Tanti. Oke, sudah terjawab juga ya, Mbak Tanti. Dan ini kita sudah kedatangan nih Mbak Nana, sehingga kita, coba nih nanti kita gali lebih lanjut gimana sih, perspektif Islam tentang minimalism ya tadi Kang sudah sampaikan dari sisi spiritualnya, terus juga dari segi mental juga ya, dari segi fisiknya. Nah, ini Mbak Nana. Halo, assalamualaikum Mbak. Kedengeran nggak ya? Coba kita tes suara dulu. Masih mute Mbak Nana. Masih mute ya? Oke, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mbak Nana. Terima kasih banyak Mbak Nana untuk waktunya. Tadi kita sudah mengawali nih dengan sesi sharing dari Kak Aang Gemar Rapi tentang bagaimana sih tips hidup minimalis. Dan di sini nanti kita akan ada sharing juga dari Mbak Nana untuk bercerita tentang bagian kompornya nih Mbak Nana biasanya. Tentang urgensi kenapa sih kita perlu untuk menerapkan hidup minimalis dan sesuai dengan judulnya juga ya, bagaimana sih, muslim merawat bumi. Untuk, materinya ada yang mau di-share Mbak Nana Ya, atau ada. Boleh. Boleh share slides? oke ini dari Mbak Nana atau
Coba ya, coba. Oke. Bisa nggak? Alright, bisa. Oke. Oke, Oke. ini, langsung diserahkan aja nih kepada Mbak Oke. Nana. Mbak Nana sebagai ini juga ya Green Faith dan juga Mhm. representasi muslim nih Iya. dalam hal semangat lingkungan. Monggo. Makasih Faiza atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak terlambat soalnya saya baru selesai kelas bahasa Arab. Apa, jadi tadi tuh, seharian saya bingung, saya tuh suka kalau ngasih, presentasi tuh suka ngasih judul gitu biar, secara, secara mental gitu masuk ke dalam apa yang mau diomongin. Terus saya nyari-nyari judul apa yang enak ya, eee, Think Green, Act Clean, apa kayak gitu-gitu ya. Coba Kejar pakai got bahasa green. Inggris terus ngecek-ngecek, apa sih judul yang bagus, terus suami saya bilang, "Kenapa nggak, Keeping Mother Earth Pristine," dia bilang, "Think Green." Terus saya bilang, "Oh iya benar juga ya." Jadi pristine itu kan alami ya, natural. Jadi, bumi kita ini gitu, jadi kalau kita kan mau ngomongin sampah nih hari ini, tapi kita juga lihat kenapa kita perlu ngomongin sampah, karena kan berhubungan dengan kondisi bumi kita saat ini. Nah, jadi akhirnya jadi muncullah tiba-tiba judul ini Keeping Mother Earth Pristine. Jadi menjaga bumi untuk tetap alami dan tetap indah ya, tetap lestari gitu. Nah, coba pertama kita lihat kalau tadi kan Faiza bilang apa sih sebenarnya dalam ajaran Islam gitu ya. Eh, ini hadis Nabi yang menyatakan bahwa bumi ini diciptakan Allah hijau dan manis yang sweet. Eh, Inna dunya hulwatun qadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha. Eh, dan kita tuh dijadikan khalifahnya. Eh, yang menjaga bumi ini, nah tapi benar nggak sih bumi ini sekarang itu tetap kita jaga tetap hijau dan manis dan indah gitu ya. Coba kita lihat apa sih gimana nih apa kondisi saat ini di planet bumi kita. Ini presentasinya tulisannya bahasa Inggris tapi gampang-gampang kok bahasa Inggrisnya. Yang simple-simple saya nggak sempet nerjemahin. Nah, sebenarnya saya pengen nanya nih, maksudnya para peserta kira-kira bisa nebak nggak ini gambar apa ya? Kalau ada yang tahu silakan ditulis di chat. Apa tebakannya? Apakah ini mie, Lapar. spaghetti, yang lapar pagi-pagi? Nah, ini kita zoom lebih dekat. Kira-kira apa ya? Kayak pipa gitu ya bentuknya. Ini pipa atau apa ya? Kayak keruwetan gitu ya. Kayak ruwet. Nah, ini lebih dekat lagi. Apa ini kelihatannya? Ternyata ini adalah gambar dari gelas plastik yang di pesawat di Amerika untuk pesawat ya, gelas plastik di pesawat setiap 6 jam itu ada 1 juta gelas plastik yang digunakan. Tentunya ini sebelum COVID ya datanya, maksudnya kan setelah COVID kan kita agak berbeda, nggak terlalu banyak aktivitas, juga penerbangan kan berkurang. Nah, 1 juta 1 juta gelas plastik dalam setiap 6 jam dari pesawat aja ya, dari penerbangan. Nah, sekarang kita lihat lagi di gambar ini. Apa ya, kira-kira ini kayak titik-titik. Coba kita zoom lagi. Apa ya?
kurang bisa ditebak. Mungkin bubur atau apa kelihatannya. Lapar ini memang. Kacang hijau. Oh, Wah, apa ini? Ternyata ini adalah kantong plastik yang diproduksi setiap 60.000 kantong plastik setiap 5 detik di Amerika. Walaupun sekarang udah banyak berubah juga karena terutama di tempat saya tinggal di California itu kita nggak boleh pakai kalau ke supermarket nggak dikasih kantong plastik lagi, jadi harus bawa tas sendiri. Kenapa sih itu kayaknya dari konsumsi kita ya, dari aktivitas kita. Kenapa konsumsi ini kita ini penting gitu buat diomongin. Ternyata tuh dari plastik aja, sampah plastik tahun 2016 itu ada 242 juta ton sampah plastik. Dan ini yang bisa dilihat dari gambarnya 24 triliun botol plastik yang sama beratnya dengan 3,4 juta paus blue whales. Jadi banyak banget sampah kita. Nah, ini ada seorang artis seniwati ya, kalau perempuan seniwati yang dia mengkhususkan memotret foto-foto sampah. Jadi ini sampah yang dia kasih judul snowflake. Kalau dari jauh kelihatannya indah kayak salju gitu. Padahal isinya macam-macam. Ini semuanya sampah-sampah, kita bisa lihat ada garpu, ada gagang kacamata dan lain-lain. Kemudian juga dia bikin juga nih satu foto yang sebelah kiri kelihatannya indah, tapi itu ternyata yang dipakai untuk para nelayan untuk jaring-jaring nelayan yang kemudian setelah dipakai dibuang aja ke laut. Kelihatannya kayak ini ya, kayak biota laut, padahal bukan. Lalu yang sebelah kanan ini gambarnya adalah isi perut dari salah satu burung yang meninggal, yang mati. Setelah dibuka, isi perutnya adalah ini, semuanya barang-barang ini. Dan dia foto menjadi sup, dia bilang judulnya sup. Jadi kayak sup gitu. Kalau di kita mungkin gado-gado. Mungkin kalau misalnya mau kampanye tentang sampah, bisa ajak juga nih para seniman dan seniwati bagaimana sih mengkomunikasikan tentang sampah. Kelihatannya indah tapi ternyata ini sampah ya, maksudnya banyak sampah. Dan setiap barang yang kita punya, yang kita miliki, yang kita pakai itu pasti punya cerita. Tadi mungkin juga saya manggilnya apa ya, Kang Aang ya, Pak Aang. Tadi mungkin udah Pak AA mungkin udah cerita juga kan untuk decluttering, bagaimana sih kita tuh kebanyakan barang, dan ternyata setiap barang itu punya kisah masing-masing, perjalanannya cukup jauh. Bisa dilihat di slide ini, ternyata untuk satu celana jeans aja tuh muter-muter ya, dari mulai sumbernya, bahan bakunya, kemudian dia diproduksi, didistribusi dan segala macam, itu bisa muter-muter. Dan itu kalau kita lihat dengan perjalanannya itu berapa energi yang digunakan, berapa air yang digunakan. Itu ada lagi tuh komponennya kan dari setiap barang. Dan juga setiap barang itu punya cycle hidupnya. Dan setelah dia selesai mau dikemanakan gitu, dibuang, dikemanakan. Nah, itu yang kita akan bahas, jadi sampah. Sekarang coba masing-masing coba di dalam coba ingat-ingat tadi dari bangun tidur sampai sekarang ini ikut acara ini Ekodin, kira-kira apa aja yang digunakan sampai saat ini untuk acara ini.
apakah dari bangun tidur kan harus sikat gigi, pasti pakai air, pakai apa, pakai pasta gigi, terus mungkin mandi gitu, dan lain-lain. Terus mungkin udah makan apa, udah sarapan ya, makannya apa, terus, kan pakai komputer atau, handphone kan pasti perlu energi. Dan coba ditulis berapa sih kebutuhannya setiap orang, kira-kira aja yang diingat dari bangun pagi sampai sampai ikutan acara ini, apa aja yang sudah dibutuhkan. Kan baru berapa jam ya. Kalau kita lihat-lihat ternyata tuh cuma beberapa jam aja dari kita bangun tidur sampai saat ini, kita ternyata banyak banget barang-barang yang kita pakai gitu, barang-barang yang kita gunakan. Too much malahan, terlalu banyak gitu. Sementara setiap barang yang kita pakai pasti ada sumber dayanya. Sumber daya di mana dia diambil dan dibuat. Kemudian juga ketika dia sudah kita gunakan, pasca guna dia akan dibuang kemana? Akan diproses kemana? Kemana dia akhirnya? Apakah kita pernah mikir gitu ya? Pernah mikir nggak? Kemana sih akhirnya gitu? Jangan-jangan kita malah nggak pernah mikir gitu. Jadi dari mana dia datang kita juga nggak tahu, dan kemana dia pergi kita juga mungkin nggak pernah mikirin. Nah, hal itu yang kita sebut sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang itu disebut ecological footprint. Juga kemana dia kemudian diproses setelah dia dibuang gitu atau dimusnahkan, itu kemana. Nah, itu disebut sebagai ecological footprint atau jejak ekologis. Udah bahasa Indonesia baku itu jejak ekologis. Jadi berapa sih kebutuhannya? Nah, kebutuhan itu kan sumber daya ada lahan, ada air, ada energi yang dibutuhkan dan lain-lain. Jadi itu setiap orang ternyata punya hitung-hitungannya gitu. Nanti bisa dilihat di websitenya, namanya Global Footprint Network. Itu bisa ada juga bisa kita menghitung sendiri berapa sih sebenarnya kebutuhan resources kita, kebutuhan sumber daya alam kita, dan kemana saya habiskan setelah kita gunakan itu, kemana kita proses. Nah, kenapa itu penting? Kenapa ecological footprint atau jejak ekologis itu penting? Karena sejak tahun 2007 penduduk bumi, lebih dari setengah penduduk bumi sudah tinggal di perkotaan. Dan karena kita tinggal di perkotaan, maka kita akan mengkonsumsi lebih banyak barang. Dan kita sebenarnya juga tidak memproduksi sumber daya yang natural karena biasanya diambil dari tempat lain yang bukan kota. Nah, semakin banyak orang di dunia tinggal di perkotaan, maka akan semakin banyak kebutuhan konsumsi barang-barang. Nah, per tahun 2018 sudah 55% penduduk bumi tinggal di perkotaan, dan diprediksi tahun 2050 ada 65% penduduk bumi akan tinggal di perkotaan, dan kebanyakan itu akan terjadi di negara-negara Asia dan negara-negara Afrika. Jadi titik-titik yang coklat atau coklat tua ini itu adalah yang akan titik-titik yang akan lebih banyak urbanisasi terjadi. Nah, sekarang aja saat ini kita secara rata-rata penduduk bumi seluruhnya yang hampir 8 miliar orang ini sudah mengkonsumsi lebih dari satu bumi. Perhitungannya saat ini kita sudah mengkonsumsi 1,7 bumi. Sementara kita cuma punya satu bumi. Berarti kita mengambil jatah orang lain. Orang lain dalam hal ini adalah generasi berikutnya. Kita mengambil jatah generasi berikutnya, dan ini Pak Matthijs Warkenagel di bawah saya
ambil dari kata-kata beliau, Pak Matis adalah pendirinya Global Footprint Network. Beliau bilang kalau kita nggak hati-hati kita bisa bangkrut secara ekologis. Karena kita terus-terusan mengambil dari sumber daya alam, dan karena kita kebanyakan mengambil karena kebutuhan konsumsi kita yang tinggi, sementara alam kan perlu waktu untuk untuk memproduksi lagi gitu. Kayak pohon perlu waktu untuk dia tumbuh lagi. Sementara kita membabatnya lebih cepat daripada proses pohon itu sendiri tumbuh lagi. Jadi itu ya, itu yang mengkhawatirkan. Nah, kenapa konsumsi kebiasaan konsumsi kita ini mengkhawatirkan? Karena kita bisa lihat dari data ini datanya World Bank tahun 2016. Lihat aja begitu banyaknya juta-juta ton ya, ratusan juta ton sampah dari regional yang berbeda-beda, dari Asia, dari Eropa, dari Asia Selatan, Amerika Utara, Latin Amerika, dan lain-lain. Jadi begitu banyaknya sampah mau dikemanakan gitu. Yang banyak hutan dibabat kemudian dijadikan monokultur, misalnya perkebunan sawit. Sementara kan pohon itu punya fungsi yang sangat sangat banyak gitu. Nggak hanya dia memproduksi oksigen dan juga dia mengabsorpsi karbon dioksida, tapi juga bisa menyimpan air. Jadi kita kalau banyak pohon atau hutan kita terjaga, itu kita nggak akan pernah kekurangan air. Tapi kalau hutannya dibabat, pasti akan ada kekeringan. Pasti mata air akan berhenti gitu. Mata air akan mati. Nah, ketika pohon itu ketika hutan kembali lestari, itu akan sumber-sumber mata air akan muncul lagi. Jadi itu ada fungsi, dan juga kan itu jadi rumahnya banyak hewan ya. Jadi burung atau hewan-hewan lainnya. Jadi kita tuh sebenarnya kalau kita membabat satu pohon, itu kita sudah banyak hal yang terlepas dari situ. Sementara kenapa pohon itu dibabat, kenapa hutan itu dibabat, itu karena juga kebutuhan konsumerisme yang tinggi, karena untuk menanam apa atau membuat apa. Jadi lahannya harus dirubah dari hutan menjadi hal-hal lain untuk lagi memproduksi barang-barang yang akan kita konsumsi. Selain itu juga ketika kita membabat pohon, pasti hewan rumah mereka kita babat terus atau kita ganti guna lahannya, sehingga mereka semakin dekat sehingga penyakit-penyakitnya bisa transfer ke manusia juga. Nah, ini yang kita sedang alami saat ini. Dan oke. Satu lagi yaitu sesuatu rusak. Nah, saat ini nih bumi kita semakin rusak dan semakin rusak. Misalnya ini kan tadi dari contohnya juga banyak botol plastik. Tadi foto yang saya kasih dari awal gelas plastik, ini botol plastik yang terus-terusan menggerus, dan nanti ada satu film 2 menit yang memperlihatkan bagaimana plastik-plastik ini menjadi pulau di Samudra Pasifik. Nah, kalau kita mengingat sebagai Muslim, ini adalah ayat yang perlu kita ingat, yaitu ketika tentang ayat tentang mubazirun. Jadi orang-orang yang mubazir. Orang-orang yang mubazir itu gitu banyak barang-barang
yang nggak penting gitu-gitu kan, dia mubazir atau dia konsumsinya terlalu tinggi gitu. Nah, kalau di Quran disebutkan bahwa orang-orang mubazir itu adalah saudaranya setan, dan kita nggak mau jadi saudaranya setan. Lagi pula ketika kita misalnya membuang sampah, sampah itu bisa hilang dari depan mata kita, tapi bukan berarti dia hilang. Karena selama dia ada di bumi, itu dia nggak akan kemana-mana, dia tetap akan di bumi dan pasti ada dampaknya. Mungkin nggak ke kita langsung, tapi ke orang lain. Tapi pasti akan ada dampak, dan itu ini dibilang bahwa kalau kita throwing garbage out, nggak ada out kalau selama di bumi, kecuali kita buang ke planet Mars. Tapi kan nggak mungkin, kita nggak mau. Apa bisa kita lakukan, misalnya ya nggak pakai plastik, nggak beli lagi yang botol plastik, terus mungkin bawa botol sendiri, jadi diisi air dan lain-lain. Dan yang paling penting dan bagaimana mungkin kita bisa mengubah gitu dengan mengubah pikiran kita gitu. Mungkin ada opsi lain yang bisa kita lakukan, misalnya bawa botol sendiri atau bawa tempat makan sendiri, terus nggak menggunakan styrofoam. Styrofoam nih kalau di Amerika masih banyak banget digunakan di masjid-masjid, dan itu saya selalu bikin ini nih, bikin logo no styrofoam in the masjid gitu ya. Karena kan malu gitu sebagai muslim kita masih pakai styrofoam, karena styrofoam itu kan dia by degradable-nya mungkin terurainya nggak tahu 500 tahun lagi. Dan kita nggak mau kalau sahabat-sahabat Rasulullah zaman dulu pakai styrofoam itu masih ada sampai sekarang. Ya alhamdulillah mereka nggak ada yang pakai styrofoam kan dulu gitu. Jadi kita nggak mau meninggalkan jejak-jejak ekologis yang negatif seperti itu ketika kita udah nggak ada lagi di muka bumi. Nah ini satu hal yang saya suka ini, kalau setiap saya sharing gambar ini, semua orang-orang rata-rata kaget karena recycle itu paling bawah kan, paling bawah. Yang pertama itu adalah reading, jadi berpikir ulang. Kemudian mungkin kita mengubah pikiran kita, reviews ya, kemudian mengurangi mungkin konsumsi kita, dipakai ulang, dibetulin gitu, atau dipakai untuk hal lain gitu, dipakai untuk fungsi yang lain. Baru yang terakhir tuh recycle. Dan tentunya kita menjaga keseimbangan mizan ya di surah Ar-Rahman ini, bahwa semua yang diciptakan Allah itu sudah sudah seimbang gitu. Nah, kita manusia yang membuat itu nggak seimbang, sehingga terjadi dari ayat tadi itu yang fasad, yang kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi, dan kita sekarang menanggung akibatnya. Nah, ini salah satu yang bisa kita hal-hal simpel yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau sebagai muslim selalu bikin greening Ramadan. Setiap Ramadan tuh kalau mau mengubah gaya hidup, kebiasaan dan lain-lain, itu paling gampang kan di Ramadan ya. Karena kita ingatkan Ramadan adalah bulan suci yang bisa memudahkan kita gitu. Niatnya tuh lebih gampang, melakukannya juga lebih gampang karena memang suasananya pada bulan suci. Nah, saya sudah membuat Green Ramadan program beberapa tahun, dan sekarang udah global ya, Green Ramadan udah kemana-mana. Juga ini Green Hajj, jadi kita juga melihat bahwa jamaah haji kan di dunia cukup banyak ya, sekitar 3 juta setiap tahun, dan itu sampahnya menumpuk di Mekah. Ada satu siswa dari Turki, SMA, dia tanya ke saya, kenapa, katanya kebersihan sebagian dari iman. Tapi saya ke Mekah, saya lihat sampah di mana-mana. Apakah orang sangat sulit untuk menjadikan sebagian dari imannya? Katanya maksudnya supaya nggak nyampah gitu. Saya susah jawabnya, anaknya sangat kritis gitu. Dia benar, tapi ya itu kenyataannya memang gitu. Jadi sampah di mana-mana. Makanya kita membuat inisiatif Green Hajj ini,
Jadi bagaimana supaya para jamaah haji mereka juga diedukasi bahwa dalam Islam kita tuh nggak boleh nyampah apalagi di tanah suci. Masa kita lagi melaksanakan melaksanakan ibadah dari rukun Islam yang paling penting, berhaji sekali seumur hidup tapi kita malah nyampah. Jadi ini salah satu inisiatif yang juga kita kembangkan di berbagai negara muslim juga. Indonesia sebenarnya yang paling juga salah satu yang leading ya dalam isu ini dalam Green Haji karena kan jamaah haji kita terbanyak. Dan yang terakhir ini adalah kita harus tetap pada fitrah misalnya salah satunya Rasulullah masjid untuk untuk beliau gitu, untuk beliau dan juga sudah toharoh. Jadi suci ya. Eh, suci di mana kalau misalnya nggak ada air kita bisa tayamum, memakai tanah. Dan kalau misalnya bumi ini nggak bersih, nggak misalnya kita buang sampah, jadikan tempat sampah atau dijadikan tempat pembuangan apapun polusi, lalu apa ya gitu yang suci? Bagaimana kita akan sholat gitu Kak? Bagaimana kita bisa sholat kalau buminya ini nggak suci lagi gitu, nggak seperti masjid. Nah ini jadi kita harus camkan hadis ini baik-baik gitu di hati kita bahwa bumi ini adalah masjid. Jadi mindsetnya dirubah dan sekali-sekali coba sholat di alam ya. Jadi biar kita bisa lebih terkoneksi dengan alam sehingga kita nggak dengan mudah ketika kita mau konsumsi sesuatu kita berpikir ulang karena kan ada konsekuensi sampahnya. Dan kalau kita lihat di sholat itu kalau kita lihat Ka'bah itu adalah Masjidil Haram adalah tempat yang terbuka gitu, bukan yang tertutup. Jadi memang koneksinya tuh sebenarnya lebih ke alam. Dan ini kan tayamum tadi kalau misalnya buminya nggak bersih dan buminya nggak suci, terus gimana kita akan tayamum? Nah, gimana kita akan ke sana? Mulai dari hati kita sendiri, pasang niat, kemudian cari informasi, ilmu pengetahuan seperti misalnya acara hari ini bagus banget dari Ekodin. Jadi kita bisa saling belajar. Kemudian nggak cuma itu aja, nggak cuma niat dan belajar, tapi harus kita lakukan, harus kita praktekkan dan kita ajak teman-teman yang lain. Dan pasti selalu akan ada ujian sana sini, kesulitan, tantangan, itu jangan takut, kita bisa selalu akan terus maju ya. Jadi jangan kecil hati, jadi tetap aja gitu berusaha. Kita mulai dari diri sendiri, diri kita yang bisa kita rubah. Kita nggak bisa ngerubah orang lain, tapi diri kita sendiri kita bisa rubah. Dan bagaimana kalau kita udah rubah diri kita ajak keluarga kita, bagaimana komunitas kita gitu. Komunitas kita bisa ikut rubah bersama kan jamaah kan lebih bagus daripada sendiri-sendiri. Kemudian tentu kita minta gitu kayak pemuka-pemuka agama atau para tokoh-tokoh masyarakat untuk jadi moral leadership. Jadi mereka jadi contoh gitu, contoh di masyarakat. Dan kita ingin semuanya berubah bersama gitu, bareng-bareng gitu, secara kolektif. Dan mungkin kita kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Kalau misalnya Muslim kita bisa kerjasama dengan orang yang non Muslim juga, atau yang yang lain gitu. Jadi kita bersama kan, karena kan isu sampah kan nggak cuma isunya Muslim, tapi semua orang juga punya punya concern dalam isu sampah dan juga punya challenge ya kesulitan gitu, bagaimana sih mengatasi sampah ini gitu. Dan tentunya kalau saya ini pesan sponsor saya selalu libatkan perempuan dan anak-anak muda. Dan kita coba mulai hari ini.
Ini kayaknya waktunya kita udah hampir udah habis ya. Saya cuma mau kasih ini terakhir. Saya bagaimana kita bisa membuat berniat untuk menjaga bumi kita. Nah, saya dari Greenpeace, Faiza juga lagi ikut berpartisipasi dalam programnya Greenpeace. Nanti tanggal 11 Maret kita ada Global Day of Action. Mungkin kita bisa bikin aksi juga bagaimana kita bisa mengurangi sampah dari komitmen kita atau dari apa program-program yang bisa kita lakukan saat ada di 14 negara di dunia. Dan bisa dilihat di websitenya nanti di greenfit.org. Dan ini yang terakhir, mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikutan ya dalam Global Day of Action. Dan pesan terakhir adalah ingat bahwa bumi ini adalah ibu kita. Itu hadis Nabi yang harus kita ingat. Jadi bagaimana kita menghormati ibu kita yang ibumu, lalu ayahmu. Kalau ibu kita sendiri aja kita harus hormati 3 kali, berulang kali gitu disebutkan, bagaimana kita menghormati bumi kita ini yang sebagai ibu dari semua orang. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, makasih banyak untuk sharing-nya. Menarik sekali nih, kalau misalnya tadi ya kita menyimak, kalau catatan saya itu ada 3 poin penting yang perlu kita sadari nih. Yang pertama adalah kerusakan tangan manusia, tadi ya di surat Ar-Rum ayat 30, ujung-ujungnya dalam ayat tersebut tuh menasehati kita juga bahwa sebenarnya kerusakan alam itu tujuannya itu untuk mengajak manusia untuk kembali, untuk sadar apa yang telah dilakukannya, kerusakan yang telah diperbuat ini tuh jadi momen yang tepat sekali saat Hari Peduli Sampah Nasional untuk kita menggali ulang apakah kita sudah mengambil hikmah ya Mbak ya, dari adanya bencana sampah yang terjadi ke belakang. Terus yang kedua adalah tentang peran Khalifah fil Ard, dan yang ketiga adalah dari segi konsep mubazirnya. Di sini karena waktu kita juga cukup terbatas, jadi kita satu pertanyaan ada live sama satu pertanyaan dari chat ya. Tuh, di sini udah ada yang raise hand nih, paling semangat ya Mbak Dian. Halo Mbak Dian, mungkin bisa disampaikan langsung Mbak? Iya, Siapa dan suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak. Iya. Mungkin saya lebih pengen sharing aja ya, pengen dengar dari pemateri dan mungkin ada teman-teman lain juga yang punya pengalaman seperti itu. Sebagai informasi, saya sekarang ini kan tinggal di Eropa, khususnya di Jerman, dan saya tadi sedikit buka-buka tentang akunnya Gemar Api gitu. Dan di sana ada gerakan yang namanya saling berbagi. Nah, saya pengen tahu apakah di tempat Mbak Nana juga atau di Indonesia sekarang ini sudah seperti apa praktik si saling berbagi ini, karena di Jerman juga ada kan ya sebenarnya, baik secara gratis maupun ada platform seperti aplikasi kayak gitu untuk jual beli barang second hand gitu, atau mungkin gratis kayak gitu. Nah, itu praktikannya seperti apa dan bagaimana orang-orang misalnya di Indonesia itu menanggapinya? Karena kan kalau di Jerman sendiri kadang barang-barang yang masih diberikan secara cuma-cuma ataupun di second hand kan itu benar-benar kualitasnya masih bagus gitu. Sehingga orang yang menerima pun lagi kembangin tasnya atau apa kayak gitu, cuman sayangnya kok ada yang bolong lah, ada yang itu, dan kayak kurang gimana gitu ya. Nah ini mungkin saya pengen dengar aja sih sharing dari teman-teman kayak gitu, karena saya juga sebenarnya tertarik kalau misalkan nanti pulang ke Indonesia, salah satu yang ingin saya lakukan juga ini kayak gitu. Terima kasih atas jawaban dari semuanya. Makasih Mbak Dian, itu bagus banget pertanyaan dan itu juga pertanyaan saya juga. Itu yang mungkin kita harus rubah mindset ya buat Indonesia. Kalau
Di Amerika sih biasa ya beli second hand. Saya selalu beli second hand terus karena menurut saya udah banyak energi yang di apa digunakan ya untuk membuat sesuatu itu. Kenapa saya harus beli yang baru gitu, resources yang baru lagi? Karena kan saya sangat concern dengan ecological footprint. Jadi apa kalau masih bagus kenapa enggak gitu? Toh bagus maksudnya makanya apa kalau barang-barang yang kualitasnya bagus kan mereka lebih long lasting. Kita di sini juga bikin apa namanya? Saya lupa nama programnya apa tapi kayak exchange hijab. Jadi Mhm. kan perempuan itu kan suka bosanan. Mhm. Sebenarnya hijab kita tuh nggak rusak atau nggak hancur, tapi suka bosan. Aduh saya bosan dengan ini. Terus gimana caranya? Ada program jadi ada sister-sister yang buat namanya program exchange hijab exchange. Jadi siapa yang mau mengexchange jadi bisa macam-macam bentuknya. Apa bisa misalnya dipasang-pasangin atau dia di pooling terus nanti di list gitu. Tapi kalau itu kalau yang misalnya apa free ya saling berbaginya free barang second hand dan itu biasa aja kan kalau di sini nggak ada gengsian. Kalau menurut saya di Indonesia itu juga salah satunya mungkin faktor gengsi ya. Jadi itu yang harus kita konsep yang apa bukan konsep mindset yang harus kita rubah. Itu mindset yang harus kita rubah karena kenapa kalau misalnya masih bagus kenapa enggak gitu kan nggak harus sesuatu yang karena kalau yang baru itu pasti akan resources apa sumber daya alamnya akan diambil lagi gitu semakin banyak orang maunya yang baru pasti sumber daya alamnya semakin tinggi lagi gitu yang akan diambil. Nah itu satu jadi apa Mbak di apa pulang ke Indonesia bisa buat itu bagus sekali gitu, itu yang dulu pernah ada sih, apa namanya, barbecue apa, barang bekas layak pakai, saya nggak Babe. tahu babe ya, masih Babe. programnya, Mas? Kalau itu nggak terlalu sebeken dulu sih, Mbak. Kalau dulu Iya, sempet trending, cuma sekarang nggak terlalu. di Mhm. sini malahan ada car share juga, jadi orang-orang yang tinggal misalnya di kota, bener-bener di kota banget, kan susah untuk punya mobil karena nggak ada tempat parkir. Jadi kalau mau nyewa garasi mahal minta ampun. Terus pokoknya ribet lah kalau punya apa punya mobil di kota. Jadi mereka punya car share. Jadi dia ada kayak platformnya misalnya ada ada bagaimana dia mendaftar dan segala macam. Nah, itu jadi bisa di kita ini apa ngebook gitu loh. Ngebook mobilnya misalnya oh saya mau pakai hari ini terus jam sekian sampai jam sekian gitu-gitu. Jadi ada semacam itu. Kemudian juga apa namanya carpooling gitu ya berbarengan. Kalau di model kayak car share yang misalnya kayak apa namanya kalau di Indonesia bukan 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 Transportasi Uber, apa ya? tapi apa, kan di Indonesia udah nggak ada Uber, ya tapi model yang Udah kayak nggak Uber gitu, oh, kan Nebengers, boleh iya. ya ya kan bisa juga kan di-share gitu. Kalau saya di kota-kota yang besar, biasanya saya share juga gitu kan, misalnya dalam satu arah, jadi kita punya option di apps-nya itu mau share atau enggak gitu kan. Itu kan salah satunya juga mengurangi, ecological footprint kita. Kemudian, ya mungkin, kayak apa, memang, mindset ini nih yang harus dirubah. Yang kerja yang lebih sulit sebenarnya si perubahan mindset ini. Jadi mungkin kita juga saya juga pengen ngobrol sih dengan para apa ustadz, ustazah gitu. Bisa nggak sih kita bicarakan ini dalam misalnya ceramah-ceramah gitu dalam kajian-kajian karena kan tadi mubazirun itu saudaranya setan ya di surat surat Al-Isra. eh, Al-Isra, sorry, Al-Isra, surat Al-Isra. Itu apa kalau misalnya kita satu-satu misalnya selalu dari hal apa terbuang gitu ya, misalnya yang layak pakai ini nggak digunakan lagi kan apa jadinya kita wasting itu mubazir kan. Jadi
itu. Jadi karena ya itu yang di hati tadi itu kan tadi ada 3 H ya. Heart, head, hands. The heart-nya ini dulu. Heart-nya ini dulu. Jadi persoalan di dalam hatinya dulu. Oke, untuk pakai apa barang bekas like pakai second hand is fine. Nggak problem gitu loh. Selama masih baik gitu loh, bukan yang rusak. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa apa sih bisa mengubah gitu loh, mengubah konsep berpikir kita. Kayaknya sih sekarang kalau seperti adik saya misalnya dia ya banyak kan barang-barang pre-love ya. Kayak babynya dia, baby kan nggak pernah pakai baju sampai rusak kan, udah kecilan gitu mau diapain. Jadi akhirnya dijual apa second gitu. Dan misalnya juga apa kereta dorong bayi kan nggak harus dari baru, maksudnya bisa dari apa bisa biasanya kalau yang kualitasnya bagus dia bisa dipakai lama dan bisa beberapa bayi nggak cuma 1 bayi. Jadi mungkin dari anak-anak. Nah itu tadi makanya perempuan harus dilibatkan karena kalau ibunya mengerti, insya Allah dia bisa mendidik anak. Jadi mulai dari bayi sudah ditekankan begitu bahwa it's okay, nggak harus dari baru gitu semuanya. Iya, betul banget. Dari Kak Ang ada tambahan, Kak? Untuk oh ya mau menambahkan juga nih tadi ya dari tadi Mbak Nana, sharing tentang Ustadz alhamdulillah tadi pagi tuh jam 5 subuh, itu kajian MQ membahas tentang sampah, Hari Peduli Sampah Nasional. Yang ngisi tuh A'agim sama ada Kang Gunggun dari, Dinas Kebersihan Bandung ya, gitu. Terus juga buat informasi, kalau sekarang sih alhamdulillah ya kesadaran, sampah kalau di Indonesia tuh udah semakin meningkat. Sekarang tuh udah mulai banyak juga tuh kayak tukar baju, dari teman-teman zero waste juga ada, terus juga, donasi-donasi makin banyak, ada dompet duafa untuk, barang-barang di rumah yang nggak terpakai, terus juga ada gemilang Indonesia, terus ini juga ada yang nambahin tadi informasi ya untuk transport Nebengers, nah saya juga tim Nebengers nih Mbak, sama Mbak Dian. Kalau keluar kota itu ada app-nya juga tuh untuk kita bisa saling nebeng. Dan untuk saling beri juga ada nih, saling beri, ada, untuk makanan, donasi makanan, itu ada app-nya juga di sini. Namanya, Surplus, ada juga Food Bank Indonesia, ada Garda Pangan. Alhamdulillah emang makin growing dan juga kesadarannya semakin meluas. Terus ini kita mungkin melanjutkan juga ya, Mbak, ya, sekaligus pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih mainstream-kan muslim yang biar semakin peduli terhadap lingkungan, gitu. Karena kalau misalnya ngelihat di sini ya, kok kayaknya kesadaran umat Islam tuh masih rendah banget nih untuk mempraktikkan tadi ayat dan hadis yang disebutkan. Dan mayoritas non-muslim itu justru yang lebih semangat terhadap kepedulian lingkungan tersebut. Mhm. Ya, apa itu bagus banget pertanyaannya dan memang challenging banget. Jadi, apa yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri, kita praktekin sendiri apa yang udah kita tahu, apa yang kita apa baca, hadisnya atau ayatnya, oh ini ya berarti saya coba praktekkan gitu kan, ibda binafsi kan mulai dari diri sendiri. Kita coba praktekkan diri diri kita sendiri, kita yang berubah karena kita nggak punya kontrol untuk merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Kemudian kita ajak keluarga kita berubah dan juga kita ajak apa sih ngobrol ya, maksudnya dari hati ke hati itu tadi kan makanya the heart itu pentingnya itu dari hati ke hati gitu. Apa sih yang paling concern yang paling penting ajak bicara. Kemudian juga kita ingatkan gitu bahwa sebagai muslim tuh ada loh apa ayatnya tentang ini, kemudian hadisnya, terus bagaimana sih Rasulullah tuh kayaknya harus dibahas apa sih jadi kayak pembicaraan sehari-hari gitu. Kayak hidup beliau tuh sangat green banget apa jadi kalau kalau mau green gitu ya, sebenarnya katanya teman saya orang Inggris dia muslim orang Inggris dia bilang sebenarnya itu nggak susah untuk jadi green kalau muslim. Ikutin aja kayak kayak hidup Rasulullah, udah pasti green katanya. Ya benar memang. Nah, itu mungkin harus kita terus-terusan ya. Maksudnya kan tadi kan seperti jalan yang berkelok-kelok itu nggak bisa sekali sekali lurus langsung sampai gitu
di end gitu. Pasti akan berbelok-belok, ada tantangan, ada cobaan, ada kadang-kadang apa bikin kita down gitu. Tapi nah itulah kita perlu berjejaring, perlu berjamaah tadi kan bersama, kita lakukan bersama, kemudian kita kita lihat kalau ada apa ustadz kayak tadi apa Faiza bilang M apa Darut Tauhid. ya dari DT. ya. Jadi apa Agim apa menyampaikan itu bagus banget. Jadi ya kita aja satu guru saya bilang gini, sebenarnya kebanyakan sampah-sampah di bumi saat ini adalah karena sampah-sampah hati kita katanya. Hati kita tuh penuh sampah. Makanya gaya hidup kita pun penuh sampah gitu. Jadi saya kayak shock banget. Shock banget maksudnya dia bilang itu, "Hah?" Iya dia bilang kalau gaya hidup kamu sampah berarti hati kamu tuh sebenarnya banyak sampahnya. Nah, itu kan maksudnya kan. Nah, itu kayaknya harus hal-hal yang seperti itu dari hati ke hati harus kita apa sih harus kita obrolin. Kemudian ya mulai belajar kayak acara ini, terus banyak lah apa informasi sekarang terus apa pengetahuan juga banyak. Kita bisa apa di online ada, terus di YouTube ada, terus tadi Faiza juga bilang apps-apps tuh sekarang kita maksudnya teknologinya udah lebih canggih, jadi kita bisa mau tukeran, mau sistem tukeran, mau atau beli barang bekas, atau mau nebeng, atau mau ride sharing gitu ya, apa barengan. Nah, itu kan ada macam-macam gitu. Harus kita menggunakan itu seefektif mungkin untuk kebaikan bersama gitu. Jadi harus kita terus dan kita praktekkan. Jadi nggak hanya di dalam hati niat-niat atau ya udah cari informasinya banyak tapi nggak dilakukan. Jadi kita harus praktekin. Jadi semuanya tuh 3H itu harus berjalan bersama. Nggak bisa kayak cuman niatnya aja gitu. Nggak jadi harus tiga-tiganya kita bersama dan berjejaring. Jadi kalau berjejaring itu kan bersama ya, berjamaah. Karena kita sebagai manusia pasti ada kalanya kita down atau merasa sendiri atau aduh ini kok nggak bisa-bisa ya susah banget. Nah itulah gunanya kita berjamaah karena nanti ada yang ngasih semangat. Oh enggak ya udah sini saya bantu atau enggak apa mungkin sekali nggak berhasil mungkin kita coba lagi gitu. Jadi ada penyemangat kalau misalnya kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa ya ini juga langkah awal yang bagus nih. Ada apa pagi-pagi tapi banyak yang online ya untuk masalah sampah ini berarti banyak yang peduli. Iya, Alhamdulillah. betul. Alhamdulillah. Memang semakin urgent banget nih. Dan tanpa terasa ini sudah azan zuhur menyambut di sini. Mungkin kita sebagai kalimat penutup ini masing-masing dari Mbak Nana dan Kak Aang ya untuk kalimat penutup dan juga apa namanya sekaligus kesimpulan nih dari webinar kali ini apa sih yang bisa Muslim lakukan. Terus juga oh iya Kak Ang ini lagi mempersiapkan buku Muslim Hidup Minimalis. Ini channel edukasinya linknya ada di chat ya. Channel edukasi minimalis Muslim untuk pemesanannya yang diinisiasi oleh istri. Masya. Kalau dari Mbak Nana nih Mbak, kalimat penutup buat teman-teman di sini nih. Apa ya di muka bumi apa kita apa berjalan seringan mungkin nggak berat terus nggak meninggalkan banyak beban kepada bumi karena bumi itu nanti akan bersaksi di hari kiamat apa-apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kalau ingat ayat itu jadi suka serem juga maksudnya oh apapun yang kita lakukan ke bumi mau nyampah atau mau buang apa gitu ya kayaknya kan bumi akan bersaksi di hadapan Allah nanti gitu. Jadi kita mungkin harus ingat-ingat itu dan tadi yang akhir saya sebutkan bahwa bumi ini adalah ibumu kata Rasulullah. Jadi kita harus jaga. Jadi gimana kita menjaga ibu kita, demikianlah kita harus menjaga bumi kita gitu kan nggak kita lemparin sampah atau lemparin polusi ya atau apa
hal-hal yang kotor gitu kepada bumi ini. Jadi itu aja mungkin, dan mulai dari diri sendiri, dan kita mulai hari ini, insya Allah. Mulai dari diri sendiri. Mantap, nohok banget nih, Mbak Nana. Dari Kak Aang ada yang mau disampaikan, Kak? Untuk kalimat penutupnya? Cukup sih. Selanjutnya kita tinggal praktek di tempat masing-masing ya, karena sepanjang apapun materi kita hari ini tidak akan ada artinya kalau nggak segera ambil langkah nyata ya. Mumpung momentumnya tepat nih di Hari Peduli Sampah Nasional, yuk praktek di tempat masing-masing. Insya Allah sih kalau udah dipraktekkan, kita ngajak orang pun akan lebih mudah. Itu sih yang saya rasakan selama ini ya. Kita udah banyak praktek, kita sebenarnya ngajak tanpa pakai kata-kata pun, inilah enak lah, kita hanya posting gambar ekoenzim misal, akhirnya orang banyak nanya, padahal kita nggak jelasin apa-apa gitu. Nah itu insya Allah dengan aksi nyata, itu kita akan jauh lebih mudah untuk mengajak dan ya berdakwah kepada siapapun seperti itu. Itu sih dari saya. Ya, mulai dari diri sendiri ya, dan juga memang ini bagian juga dari dakwah. Makasih banyak Mbak Nana dan Kak Aang. Sebagai penutup mungkin kita dokumentasi dulu ya, sebentar, cuma 1 menit aja, dokumentasi cepat. Teman-teman yang mau ikutan, Kak Aang juga, untuk menyalakan video, kita bersiap-siap dulu ya sebelum zuhur. Saya hitung 10 ke belakang juga ya buat teman-teman siap-siap ya. 10, 9, 8, 7. Ayo teman-teman yang mau buka video untuk kita dokumentasikan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, makasih banyak, Kak Aang, Mbak Nana, dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak ya dari pagi hingga siang. Mohon maaf juga jadinya agak, terlambat. Semoga banyak, sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari webinar ini dan juga hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas waktunya dan juga, jika ada, kurang-kurangnya dari acara ini, kami selaku teman-teman Ekodin memohon maaf. Dan sampai bertemu insya Allah di webinar dan juga kegiatan selanjutnya. Semoga bisa terus berkolaborasi, bersilaturahmi, dan juga memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Makasih ya. Ya terima kasih. Kak Aang di mana ini posisinya, di Bandung? Saya di Bogor. Oh di Bogor. Oh oke. Ya, Iya. Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti. amin, amin. Iya. Insya Allah. Insya Iya, Allah kalau ini pandemik saya masih belum boleh kemana, masih belum bisa. Kalau di Indonesia di mana, Mbak Nana? Saya di Jakarta. Oh, deket. Iya. Ya. Iya nih, saya juga pengen pulang, maksudnya udah kan ada orang tua ya, apa Iya. karena pandemi, iya apa katanya temen sih udah bisa sih, apa dia bilang, cuma ya itu jadi prosesnya tuh panjang kan, harus ada tes, ada ini, ada segala Iya, macam ya maksudnya. betul. Proses dan ya itu, ya mudah-mudahan insya Allah. Amin, amin. Nah, oke, makasih semuanya. Makasih banyak. Kita menanti juga nih bukunya Kak Aang. Oh Yuk, iya, bagus banget tuh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam.